Halo teman-teman, selamat datang lagi di vlog Dapur Yuli. Hari ini saya akan mengulik abis tentang isi dari Hotel Apurva Kempinski Bali. Langsung aja yuk kita jelajahi semua tempat di hotel yang mewah ini. Dari mulai kamar dulu ya. Nah, teman-teman langsung aja masuk ke dalam kamar. Di sini ada wardrobe langsung berhadapan dengan pintu kamar. Ada tempat gantungan baju yang open shelf gini. Ada tas keranjang yang unik banget. Itu bisa kita bawa di daerah hotel. Lalu di sini ada obat nyamuk, ada keranjang untuk pantry, ada safety box. Juga di sini ada juga drawer-drawer untuk kita taruh mungkin baju-baju kita. Lalu ada topi yang kita dapat gratis dari hotel, bisa jadi souvenir juga buat kita. Lalu dari wardrobe-nya kita menuju ke mini pantry-nya ya teman-teman. Jadi mini pantry di sini ada mesin kopi, ada pemanas air, ada kulkas, juga tentu saja ada gelas-gelas untuk kita minum kopi dan teh ya. Nah, tentu saja juga di sini kita disediain air putih yang full refill gitu, jadi bebas. Dan di sini juga ada disediain kopi yang tiap hari selalu diisi penuh. Ada teh, ada gula, ada creamer dan sebagainya. Seperti biasa hotel-hotel bintang 5 lainnya ya. Nah, di sini juga ada gelas wine yang bisa kita pakai kalau kita beli wine dan kita bawa ke dalam kamar gitu. Nah, dari mini pantry kita juga langsung bisa menuju ke toilet. Tentu saja ada pintu penghubungnya juga ya, teman-teman. Nah, di sini terdiri dari 2 wastafel yang bisa dipakai untuk couple gitu. Jadi nggak rebutan wastafel ya, teman-teman. Nah, lalu di sini ada 2 pintu. Satu pintu untuk kita buang air besar dan buang air kecil. Di sini untuk klosetnya ini benar-benar canggih banget. Yang biasa ada di Jepang itu ada di sini, teman-teman. Dan di sini ada showernya yang biasa kita pakai untuk mandi. Dia showernya ada 3 pilihan pancuran air yang hebat banget, keren banget. Jadi kalian bisa berbagai macam pancuran air itu bisa dipakai ya kalau kalian mau ya. Dan airnya tentu saja ada pemanasnya ya. Dan di sini pemandangan WC-nya itu ke arah private pool ya. Lalu di luarnya ini juga ada bathtub ya teman-teman, yang cakep banget dan udah disediain juga dengan baju anduk. Nah, di sini adalah akses menuju private poolnya. Jadi akses menuju private poolnya bisa dari kamar, bisa juga dari toilet ya. Nah, seperti ini pemandangan dari private poolnya kalau dari sisi toilet ya. Dan ini pemandangannya itu menuju ke arah pantai. Dan sebelah kiri dari gedung private pool ini adalah jalan menuju ke lift ya, yang selalu ada pemandangan yang bagus itu ya. Dan di sini itu interiornya bagus banget. Juga di lantainya itu, yang di poolnya itu ada kayu-kayu grate itu yang cakep banget. Nah, dari private pool ini kita juga bisa punya akses menuju ke kamar dan untuk ke ruang tamu kecil seperti ini ya. Nah, ruang tamunya ini cakep banget. Jendelanya juga full mengarah ke taman dan juga pantai ya. Dan di sini juga ada tempat es batu. Nah, biasanya es batu ini dipakai untuk kalau kita request untuk ada wine di kamarnya, seperti itu ya. Dan di sini juga ada meja yang terdiri dari berbagai macam charger, yang tempat chargernya unik banget. Bisa ditutup seperti itu. Dan juga ada beberapa laci, note untuk menulis-nulis. Nah, teman-teman ini benar-benar kepake banget fungsi kamarnya. Ini saya video sore hari ya. Nah, ini suasana di kolam private kami di kamar. Ini juga ada tempat duduk sofa yang enak dan empuk banget. Lalu juga bisa nikmati pemandangan dari sini teman-teman. Dan ini adalah kasur empuk, super empuk, dan juga bantalnya itu gede-gede banget. Nah teman-teman, ini adalah video lagi di pagi hari ya. Nah, good morning teman-teman. Ini suasana
kamar kami di pagi hari sekitar jam 6.30 pagi. Ini matahari belum terbit ya teman-teman. Jadi di sini matahari terbit tuh biasanya jam 7, jam setengah 8 gitu ya. Dan di sini itu airnya cukup dingin ya. Jadi kami nggak berenang dulu untuk pagi hari ini. Kami akan kejar dulu untuk breakfast dan juga main di pantainya yang indah itu loh, yang di depan sana. Nah, untuk liftnya ya, ini liftnya itu ada di sebelah kiri kita nih, jalan menuju ke liftnya gitu ya. Dan pemandangannya selalu seindah ini teman-teman. Jadi kalau buat kalian yang mau menginap di sini, it's worth it banget karena pemandangannya tuh enak banget, bagus banget, dan setiap hari kalian akan dengar suara ombak dari laut yang healing banget deh ya. Dan di situ juga dari sini kita bisa lihat kolam berenangnya yang besar, ada kolam restoran juga, dan juga ada kolam anak-anak pastinya ya. Dan untuk kemana-mana, untuk dari Cliff Suite ini kita akan naik buggy car supaya nggak capek, juga lebih cepet nyampe nya ya. Dan juga teman-teman, di awal masuk ke dalam hotel ini kita sudah diingatkan untuk selalu menutup pintu akses ke kamar ataupun ke toilet kamar ini, karena biasanya pagi-pagi itu ada beberapa monyet yang masih suka datang ke hotel ini. Nah, supaya si monyet nggak sempet atau sampai masuk ke dalam kamar kita, jangan lupa untuk tutup selalu pintu toilet dan pintu kamar kita juga gitu ya. Oh iya, kalian juga bisa punya option untuk breakfast di kamar ya, tapi kita memilih untuk ke lounge-nya supaya bisa lebih pilih-pilih breakfast yang beraneka ragam juga. Nah, kira-kira seperti ini nih teman-teman penampakan kalau saya dari luar ya, untuk lihat dia punya kamar ya. Nah, ini ubin-ubinnya semua tuh cakep-cakep banget ya. Nah, abaikanlah muka ngantuk aku itu ya. Nah, ini ada beberapa foto yang kita abadikan di kamar kami, terutama di outdoornya. Nah, setelah kita siap-siap, lalu kita akan pergi ke breakfast. Nah, teman-teman, ini saya keluar kamar menuju ke area liftnya, dan kita akan naik lift menuju ke lantai 10, yaitu Cliff Lounge ya. Cliff Lounge itu untuk makan breakfast. Nah, kalau yang lantai 9 itu Cliff Lobby. Jadi setiap jenis dari tipe kamarnya itu memiliki lobby dan lounge sendiri teman-teman. Jadi nggak gabung jadi satu. Nah, seperti yang saya bilang kemarin, di sini itu pemandangannya itu indah banget. Ini nih baru jam 7 lewat dikit gitu ya teman-teman, dan di depan liftnya itu ada pemandangan yang seindah ini tuh, lihat. Nah, ini adalah Cliff Junior Suite semua ya teman-teman. Nah, ini gedungnya, yang kamar kita tuh ada di sini juga gitu. Cakep banget, gedungnya itu berundak-undak seperti di kerajaan ya. Keren banget deh. Dan kita akan breakfast dulu, lalu kita akan menuju ke pantai situ. Kita akan lihat-lihat ada apa sih di situ ya. Yuk langsung kita naik liftnya. Nah teman-teman, sampai juga kita di lantai 10. Kita akan menuju ke Cliff Lounge-nya, tempat kita breakfast ya. Nah, kita sampai juga ini di Cliff Lounge-nya di lantai 10. Nih ada tulisannya. Nah, kita udah disambut oleh resepsionisnya yang akan menanyakan kepada kita untuk nomor kamar kita. 121 sampai lupa. Di luar atau di dalam? Di dalam aja deh. Di dalam ada dua. Nah teman-teman, ini kita bisa memilih untuk duduknya mau di indoor atau di outdoor ya. Nah kali ini untuk hari breakfast pertama ini kita pilih duduknya di outdoor supaya kita juga bisa menikmati pemandangan indah di Cliff Lounge-nya daripada Apurva Kempinski ini ya. Nah di Cliff Lounge ini juga kita bisa memilih beberapa menu yang kita suka, yang harus dipesan ya teman-teman. Nah tapi ada juga menu-menu yang udah tersedia, itu buffet di dalam indoor tadi gitu ya.
Untuk menu yang fresh banget yang langsung dibikin itu ada kayak gini nih teman-teman. Ya ada chef specialty, ada egg, terserah kalian mau diapain. Nah, salah satunya itu yang saya pesan adalah tahu Bali, tahu goreng Bali, bumbu Bali ini ya. Enak banget rasanya teman-teman, gak terlalu pedas tapi rasanya enak banget. Lalu juga ada egg benedict yang saya pakai salmon kayak gini, juga enak banget. Ini ada nasi goreng Bali, rempah-rempah Bali, dan tentu saja saya dan suami pesen kopi cappuccino dan latte-nya. Dan di sini juga ada berbagai macam yang buffet tadi itu ya, ada makanan kecil, ada aneka macam sup dan juga bubur, nasi goreng begitu. Dan yang paling enak juga di sini ada berbagai macam kue-kue dan roti yang enak banget teman-teman. Nah, ini adalah foto kita di lounge-nya. Lalu kita langsung bergegas ke pantai. Nah, di sepanjang jalan pantai itu ada spot-spot foto kayak gini, asik banget. Dan ini kita sudah sampai di pantainya. Tentu saja kita naik buggy biar cepet nyampe ke beach clubnya ya. Nah, beach club ini udah paling ujung posisinya. Jadi dari Cliff Lounge tadi kita udah naik buggy sampai ke ujungnya ya. Nah, di sini banyak kursi-kursi seperti ini yang disediakan buat turis-turis atau buat tamu hotel yang datang ke sini. Jadi kalian bisa pilih kalian mau duduk di mana, sebebas-bebasnya. Dan keadaan dari pantainya itu seperti ini, cakep banget teman-teman, asri banget, dan suara deburan ombaknya itu healing banget. Nah, di sini kalian juga disediakan permainan seperti kalian mau main boat atau main kano, atau kalian mau sekedar naik onta. Ada onta juga loh di sini teman-teman ternyata. Dan kalian bisa naik onta ya pasti dengan membayar ya. Lalu juga di sini kalian anak-anak tuh juga bisa main air pantai juga, karena pantai di sini itu ombaknya enggak besar ya teman-teman, karena dia ada pemecah ombaknya gitu. Jadi asik banget kalau kalian kesini, anak-anak bisa berenang di pantai, bisa berenang di kolam anak juga gitu ya. Nah, seperti ini keadaannya, suasana dari pantainya. Yang pasti ini panas banget teman-teman. Panasnya tuh nyelkit banget, tapi nggak apa-apa karena masih pagi, kita jemuran aja biar sehat ya. Nah, karena sepi, kita buka masker, kita nikmatin pantainya di sini ya. Nah, di situ ada yang main voli pantai tuh teman-teman. Pokoknya asik banget lah di sini. Dan karena pantainya itu juga besar banget, jadi antara orang satu dan orang lainnya itu pasti jaraknya itu berjauhan. Jadi untuk jaga jarak itu pasti aman banget di Kempinski ini ya, karena hotelnya tuh gede banget deh pokoknya. Kalian bisa main kemana aja. Misalnya kalian lihat di kolamnya lagi rame, kalian bisa main ke pantai. Kalau pantai lagi rame, kalian bisa main ke kolam. Kolamnya juga besar banget, dibagi beberapa bagian gitu ya teman-teman. Pokoknya asik banget. Di sini enak banget. Pasirnya juga bersih banget ya. Nah, kalian lihat suasananya, keadaannya. Nah, di situ tuh udah ada onta tuh, ontanya udah mau lewat, dan ada tamu-tamu hotel yang juga naik onta ini ya. Mungkin mereka anak-anak penasaran gitu, jadi mereka naik onta gitu. Ada yang lagi main kano juga gitu, karena ombaknya nggak terlalu besar. Main kano juga enak banget di sini ya. Nah teman-teman, kalau kalian lihat di sebelah kanan itu ada bangunan berbentuk segitiga, itu adalah kapel ya, yang biasa dipakai oleh tamu-tamu hotel untuk melaksanakan wedding ceremony mereka di situ ya, untuk pemberkatan atau sekedar ruang serbaguna gitu ya. Itu bagus banget, nanti kita akan ke sana. Nah, ini saya mau kasih lihat dulu teman-teman, ada onta lewat ya. Asli kan? Nah, jujur banget ini baru pertama kali saya lihat onta seumur hidup saya ya. Dan jangan lupa juga buat kalian untuk foto-foto di pantai Nusa Dua Kempinski Bali ini ya. Nah, nanti langsung bersihin aja ya.
teman-teman bisa lihat ya, pantainya itu enak banget buat berendam, buat main-main air. Ini ombaknya nggak terlalu besar, tapi lumayan agak narik juga ya. Jadi kalau anak-anak main di sini mungkin juga harus benar-benar diawasi juga, jangan dilepas gitu aja ya. Dan juga pemandangannya itu indah banget, airnya itu biru banget teman-teman, dan pasirnya itu bersih banget. Nah, sebenarnya saya tuh pengen banget main air atau berenang di sini, tapi karena suami kakinya lagi sakit, jadi nggak bisa nemenin. Jadi ya udahlah, kita jangan main air dulu, yang penting kita udah nikmatin aja ya. Nah, ini foto-foto yang kita abadikan di pantai sebelum kita ke kapel ya. Nah, lanjut lagi kita akan jalan-jalan ke kapel yang cakep ini ya. Ini saya foto dari depannya, cakep banget. Nah, perjalanan itu kayak gini teman-teman, jadi kita harus menyusuri jalan pantai ya. Nah, ini lagi sedang dibangun kayak panggung gitu buat nanti malam, kayaknya bakal ada acara juga. Dan sayangnya kita nggak bisa masuk ke kapelnya karena kapelnya itu udah dibersihin buat acara esok harinya gitu ya. Jadi kita cuma bisa foto kapelnya di luarnya aja. Tentu saja banyak banget yang foto di depan kapelnya itu ya, sampai ngantri gitu. Jadi kita nungguin jam-jam yang sepi aja gitu ya. Nah, menyusuri jalan setapak ini kita akan sampai juga itu di kapelnya tuh yang cakep banget. Jadi bentuknya kayak keong mas gitu ya, cakep banget deh. Dan banyak banget tamu-tamu yang sudah foto-foto juga di sana ya. Nah, ini juga adalah foto-foto yang kita abadikan di kapel ya, di depan kapel ya. Nah, sehabis dari kapel kita haus banget. Dan ternyata di sepanjang jalan kolam berenang ini disediakan minuman yang gratis, free. Ini adalah minuman lemon gitu, jadi seger banget ya teman-teman. Lalu kita lanjut lagi, kita akan jalan ke beach clubnya ya. Ini di sini ada kolam renang. Ini kolam renangnya buat anak-anak. Nah, di beach club ini kita juga ketemu dengan interior yang cakep banget, dan biasanya ini dipakai untuk breakfast daripada kamar tipe deluxe ya. Nah, teman-teman, setiap malam selalu ada live music di sini, dan juga seafood plattersnya di sini tuh enak banget. Nanti kita juga akan cobain malam-malam ya. Dan ini adalah beberapa foto yang kita abadikan di beach clubnya Kempinski Hotel. Nah, dari beach clubnya kita akan balik lagi ke hotelnya, dan kita akan ngulik satu persatu daripada sudut hotel ini. Nah, di sini lobbynya sudah ada live music yang tradisional banget dari angklung gitu, keren banget. Jadi tiap hari musiknya itu ganti-ganti teman-teman, dan pastinya itu semua bagus-bagus dan keren-keren ya. Nah, di depan ini ada pintu-pintu yang kalian bisa masuk ke sana dan lihat pemandangan di luarnya ya, cakep banget. Nah, ini kondisi lobbynya di pagi hari. Cakep banget kan? Nah, tamu di sini tuh sebenarnya banyak banget, tapi karena lobbynya tuh besar banget, jadi tamu-tamunya itu nggak berhempet-hempetan gitu ya, jadi menyebar kemana-mana dan selalu merasa nyaman di dalam hotel ini ya. Nah, teman-teman, kalau kalian ingat tangga berundak-undak yang tinggi banget kayak kerajaan, nah ini saya lagi ada di atasnya. Jadi dari lobby itu kalian bisa turun ke bawah sekitar 250 tangga ya, dan kalian akan ketemu dengan kolam berenang anak, dengan kolam berenang yang tadi sampai lurus lagi sampai ke pantai sana tuh ya. Pokoknya keren banget, tapi kalian harus menyiapkan stamina yang cukup besar juga untuk turun naik di sini ya. Pokoknya saya amazed banget sama hotel satu ini, dan yang paling bagus juga di sini tanaman-tanamannya, tumbuhannya semua terurus dengan bagus. Nih lihat nih, melati Jepangnya cakep banget, rimbun banget. Juga ada pohon rambat yang sirih-sirihan kayak gini, aduh keren banget. Terawat banget dan benar-benar asri banget ya. Hotel Kempinski ini benar-benar detail banget indahnya. Mereka itu dari setiap sudut hotel itu nggak ada yang nggak perfect gitu ya. Nah, teman-teman, habis dari sini kita akan kembali lagi ke lobby, karena di lobby kita akan foto-foto bentar, lalu kita akan ketemu dengan sepupunya suami. Udah lama banget nggak ketemu sama mereka, kangen banget, seneng banget dengan candaan, tawa, dan keramahan dari mereka juga. Nah, nanti kita akan kuliner sama dengan sepupu suami. Kita akan makan makanan yang otentik banget di Bali ini ya. Nah, buat teman-teman yang memesan kamar suite, itu kalian bebas untuk breakfast di mana aja.
di Apurva Kempinski ini, dan selalu akan dapat kayak afternoon tea-nya yang gratis juga, berikut dengan kue-kuenya. Nanti dikasih jamnya, jadi kemarin itu lebih kurang sekitar jam 3 sampai jam 4 ya. Terus jam 5 sampai jam 7 malam itu ada koktail free juga. Dan sekitar jam 7 sampai jam 9 itu kita juga dikasih free untuk nyemplung di kolam uap gitu ya. Nah, asik banget kan kalau kalian main-main ke Apurva Kempinski ini. Nah, finally kita ketemu juga dengan sepupunya suami yang udah lama banget gak ketemu. Bahkan selama 2,5 tahun pandemi ini mereka juga jarang banget main ke Jakarta ya. Dan akhirnya kita sampailah di kuliner hari kedua kita di Bali. Ini namanya babi guling Sam-Sam Mereka gitu ya. Enak banget rasanya, dan bener-bener tempatnya itu asri banget. Jadi mereka sambil menjual makanan, mereka juga menjual tanaman-tanaman yang asri seperti ini. Nah, babi guling Sam-Sam Mereka ini enak banget karena ini adalah model jenis babi yang bagian kulit dagingnya itu dibungkus dengan bumbu-bumbu rempah dan sayuran, lalu diikat dan dipanggang ya. Nah, dipanggangnya itu sampai benar-benar crispy bagian kulitnya, dan di dalamnya itu tetap juicy ya. Nah, seperti ini teman-teman, di luarnya itu garing banget, dalamnya juicy banget, dan di bawah tumpukan daging itu ada sayur-sayuran, ada kuahnya juga yang enak banget, apalagi sambalnya. Jadi kalau kalian gak mau pedas, kalian gak perlu pakai sambalnya. Nah, setelah makan, lalu kita belanja ke Krishna Gallery, lalu kita kembali lagi ke hotel. Nah, di hotel kita foto-foto untuk sunsetnya hotel ya. Jadi ini saya posisinya ada di kolam anak tuh ya. Nah, di depan kolam anak ini adalah bagian kerajaan yang tadi itu ya. Nah, teman-teman, foto ini kita ambil dari Cafe Beach yang ada di tengah-tengah dari Apurva ini. Nah, di sini kita dapat free cocktail yang dibatasin dari jam 5 sampai jam 7 malam. Dan kita nikmatin aja sunset di sini sekalian minum-minum koktailnya ya. Nah, teman-teman, penampakan dari hotel ini setelah matahari terbenam itu seperti ini. Ini jam 6 lewat hampir jam 7 ya. Nah, di sini itu matahari terbit dan matahari terbenam itu cepet banget. Jadi kalau kalian mau nikmatin sunrise atau sunsetnya, benar-benar emang harus menyediakan atau bersiap-siap sedia di saat jamnya itu ya. Nah, teman-teman, itu yang di tengah-tengah tangga yang paling tengah itu bukan lampu, tapi itu adalah obor ya. Obor yang selalu menyala di saat sekitar jam 6 sampai malam seperti ini. Bagus banget ya teman-teman, benar-benar pemandangan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Nah, aku lupa teman-teman minuman apa yang aku minum. Aku cuma ingat satu jenis minuman aja, yaitu espresso vodka yang paling kanan ya. Nah, teman-teman, ini adalah foto-foto yang bisa kita abadikan waktu kita ada di Beach Cafe-nya ya. Cakep banget dan tak terlupakan banget. Nah, setelah dari Beach Cafe-nya, kita datang lagi ke Beach Club-nya ini untuk makan seafood platters-nya yang katanya itu enak banget. Kita pesen seafood platters yang lobster gitu ya. Ini adalah suasana Beach Club-nya di sekitar jam 9 sampai jam 10 malam ya. Nah, teman-teman, ini lobster yang kita pesen, bentuknya itu gede banget. Di dalamnya itu ada lobster yang besar banget. Lalu juga ada ikan baramundi, ada kepiting yang gede banget, dan di bawahnya itu ada cumi-cumi, juga ada udang-udang pancet yang gede. Oh, halo bos. Nah, untuk memesan menu di sini kita pakai barcode kayak ini ya teman-teman. Jadi udah bener-bener modern banget juga di sini ya. Dan ini tuh porsinya banyak banget teman-teman. Saking banyaknya kita makannya itu slow banget akhirnya, dan kita tuh hampir tidak makan nasi sama sekali untuk menghabiskan platter ini ya.
Nah, untuk Apurva ini yang belum kita kunjungin itu hanya tempat fitness, bener-bener berenang, dan juga kita lupa untuk ke kids clubnya. Yang pasti kalau kalian mau full di sini itu kalian bisa habiskan 3 hari 2 malam ya. Nah, sampai di sini juga vlog saya hari ini, hari kedua di full hotel Apurva Kempinski Bali. Semoga vlog ini bermanfaat juga buat kalian yang mau liburan mungkin di hotel ini ya. Nah, sampai di sini dulu vlog dari saya. Sampai jumpa di hari ketiga di Bali nanti ya. Kita akan kuliner lagi dan kita akan pergi ke salah satu objek wisata di Bali. Nah teman-teman, sampai jumpa lagi di vlog berikutnya. Salam sehat dan tetap semangat ya. Dadah.